Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Hari ini kita live lagi di TTB ya, di Telegram seperti biasa. Hari ini jadwal kita adalah altcoin series teman-teman ya. Karena kemarin kalau kita lihat di YouTube terakhir kita update-nya tentang BTC back to bullish bias ya, yang di mana gue membahas persiapan BTC ke 100.000 gitu ya. Nah di situ teman-teman juga bisa relevan refer ke video itu ya kalau teman-teman mau tanyanya berkaitan dengan Bitcoin gitu ya, karena hari ini kita akan ngebahasnya tentang altcoin aja, terutama hari ini tema kita adalah seperti yang gue sudah sampaikan sebelumnya bahwa tema kita adalah where is it di mana? Tema kita adalah layer 2 Ethereum gitu ya, layer 2 Ethereum ataupun ETH layer 2 gitu ya. Jadi kita akan ngebahas sedikit tentang Ethereum, teman-teman ya, sedikit banyak tentang Ethereum. Nah, teman-teman juga mungkin kalau misalnya yang tidak tahu ya bahwa kita punya YouTube gitu ya, kita punya di mana YouTube ini adalah recording daripada live-live yang kita lakukan di Telegram, teman-teman boleh kunjungin YouTube ini, bisa dicari aja @trading tanpa baper atau cari aja Vincent Chandra teman-teman ya. Nah, di mana di sini kalau teman-teman misalnya suka sama video-video di sini ya, teman-teman bisa bantu subscribe, bisa juga bantu share ke teman-teman yang juga berkecimpung di market crypto. Jangan lupa juga buat teman-teman yang misalnya nggak tahu nih bahwa kita tuh sering live di Telegram, bahkan di Telegram ini juga kita sering memberikan update-update cepat ya teman-teman ya, seperti tadi siang ya, tadi siang banget nih, baru di tanggal April 30 ya ini, yang BTW hari ini kita di tanggal 30 April eh, di hari Rabu, di mana hari ini adalah hari terakhir di bulan April, teman-teman ya. Nah, ini hari ini jam 8 malam lewat 25 menit ya. Nah, tadi siang ya, singkat cerita tadi gue ngingetin soal baby, teman-teman ya. Gue ngingetin soal baby yang ada kemungkinan untuk naik ya. Dan di sana kita lihat, oh ternyata malam ini, oh beneran nih babynya naik gitu ya. Dan ternyata ada yang ikutan cuan tuh, kalau memang beneran mereka memperhatikan gitu ya, memperhatikan daripada Telegram trading tanpa baper ya. Nah, teman-teman bisa join lewat link yang ada di deskripsi ya. Kalau teman-teman yang dari YouTube nonton itu belum join daripada Telegram kita ya. Nah, sekarang kita akan langsung ngebahas ETH Layer 2 tanpa berlama-lama, teman-teman. Nah, apa yang mau gue bahas gitu ya. Nah, pertama-tama tentu gue sudah menyampaikan teman-teman ya kemarin sedikit daripada survei yang kita lakukan, mini survei di komunitas kita aja gitu ya. Gue menanyakan gitulah, gue singkat cerita menanyakan, kalian bisa nggak nyebutin 3 koin blockchain, boleh layer one atau layer 2 yang kalian tahu prospeknya bagus. Nah, di sini tuh gue melihat gitu ya bahwa rata-rata yang disebut oleh teman-teman yang ada di TTB itu rata-rata adalah layer one teman-teman ya. Jadi contoh seperti ada Sui gitu ya, ada juga ini kalau di sini ada yang Job Dot, ada ini Starknet kebetulan lah layer 2 satu-satunya ya yang disebut, ada Base, Manta, Merlin, ABC, Virtual, BNB, Solana, Avax, Cardano, Nir, Manta gitu ya. Dan kalau kita lihat itu rata-rata datangnya dari layer one teman-teman. Gak ada satupun yang berani, ibarat kata ya teman-teman ya, gak ada satupun yang berani ngebahas tentang Ethereum. Tidak ada satupun yang berani ngebet on Ethereum. Karena ya kita bisa lihat ya kenapa bisa terjadi seperti itu juga ya. Tentu kalau kita bisa tahu sih di luaran-luaran sana, kalau kita lihat beberapa komunitas-komunitas di luar teman-teman ya, mereka juga bearish terhadap Ethereum, karena kalau kita lihat Ethereum kan sekarang per video ini kita lagi live gitu ya, per kita lagi live ini Ethereum aja masih di bawah 2000 nih. Padahal kalau kita lihat Bitcoin itu sudah recovery lumayan ya, mau hampir ke 100.000, tapi Ethereum sendiri masih stay gitu ya, masih stay di angka 1770, which is memang secara price itu sangat-sangat tidak menarik. Dan kalau kita ngomongin kripto tanpa price tuh rasanya kayak gimana gitu ya teman-teman ya, rasanya ada yang aneh. Dan kalau kita lihat juga dari prospeknya cerah itu rata-rata yang disebut ya Sui, BNB, Base, Avax. Layer 2 ETH ini mana nih teman-teman ya, yang katanya tuh dulu ya, yang dulu digadang-gadang akan cerah gitu ya, seperti ada katanya Manta lah, Starknet dan lain sebagainya. Nah, juga dulu ada ZK Sinch, Optimism dan lain sebagainya ya. Dan kita bisa melihat memang trennya sudah berubah teman-teman ya, trennya sudah berubah gitu ya. Dan kalau kita lihat memang ini 49% ya, 49% dari voting kita itu menjawab bahwa ETH itu pada dasarnya is totally dead gitu ya, is totally dead and gak menarik gitu, sudah bukan masanya. Walaupun ada sedikit yang mengharap tentang ETH season. Walaupun itu gue tulisnya ngarep ya teman-teman ya, karena kan kita tidak ada yang tahu ya kapan itu bisa terjadi ETH season. Memang eh, di situ hal yang cukup menarik ya bagi gue pribadi melihat fenomena di market seperti ini. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena kalau kita lihat teman-teman ya, Ethereum ini adalah
ini bukan kita lihat ya, maksudnya kalau kalian ingat ya, kalian ingat Ethereum ini adalah salah satu koin yang dari dulu dibanggakan sampai sekarang ya. Apalagi ini juga merupakan terobosan lah ya, bahasanya terobosan pencipta semua altcoins teman-teman. Jadi kita harus tetap sungkem gitu ya, bahasanya kita tetap harus sungkem sama pemiliknya Ethereum ya, si Vitalik gitu ya, dan juga koinnya Ethereum. Karena dengan tanpa adanya teknologi kita, teknologi dia teman-teman ya, teknologi dia itu nggak ada tuh namanya Solana, nggak ada tuh nanti namanya si Ena gitu ya, nggak ada namanya Ondo, Chainlink lah, Near Protocol dan lain sebagainya. Karena itu legend of the legend lah teman-teman. Semua yang ada di Ethereum ya apa sorry, semua altcoins itu pasti setidaknya sedikit sedikit banyak mereka pernah berkomunikasi ataupun mereka sudah pernah menggunakan teknologi daripada Ethereum ya. Nah, padahal kalau kita lihat juga Ethereum ini juga kalau kita ngomong secara fundamental yang cukup disukai, kita bisa lihat Ethereum ini sudah cukup jauh ya teman-teman ya, pergerakannya ini sudah memasuki area yang kita bisa katakan sebagai support lah, support besar atau support major gitu ya. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Ya walaupun kalau misalnya kita ngomong Ethereum tidak menarik gitu. Overall kita katakan sideways lah gitu, katakan sideways dari tahun 2021 sampai sekarang. At least dia tidak jelek teman-teman. Kenapa at least tidak jelek? At least dia tidak membuat kita tuh bahasanya kayak rug pull gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak banget koin-koin tuh rug pull ya teman-teman ya. Dikit-dikit udah naik, terus lower low, naik lower low, naik lower low ya. Contoh kalau kita ngomong seperti Manta, Starknet gitu ya. Begitu listing lower low gitu ya. Kita juga Bio kemarin kan, Bio juga nih dari mana? Desai ya. Desai juga turun terus gitu. Banyak lah yang turun terus dan tidak pernah lagi kembali ke atas teman-teman ya, bahasanya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang kan Ethereum secara simple ya, ini pernah gue bahas juga, gue lupa di video yang mana tapi teman-teman bisa cek sendiri. Gue pernah ngomong bahwa area 1700 sampai area 1500 itu adalah area support yang cukup baik gitu ya, cukup baik untuk si Ethereum sendiri. Dan kalau kita lihat memang secara weekly chart gitu, akhirnya kita bisa melihat lagi ada sedikit pantulan daripada Ethereum. Nah, apakah ini pertanda bahwa Ethereum itu akan menarik ke depannya? Nah, pertama-tama kita coba sedikit melihat daripada chart Ethereum ya. Kalau kita lihat kan sebelumnya di sini terjadi sebuah pergerakan atau chart pattern double top ya, teman-teman ya. Ada double top yang cukup panjang. Nah, double top ini sudah selesai di breakout, teman-teman ya. Sudah breakout, juga udah capai targetnya di kurang lebih di support yang ada di sini. Ya, nah, kita bisa melihat itu pergerakan yang cukup bagus. Dan kalau yang namanya support, pastinya ya, tanpa teman-teman bodoh-bodoh ngomong aja, yang namanya support tuh pasti ada di harga murah. Ya, kecuali supportnya kalian nge-tracknya salah gitu. Kalau supportnya salah ya memang itu pasti bukan di harga yang murah. Ya, tapi harga murah bukan berarti tidak bisa lebih murah. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah Ethereum tuh masih bisa recover atau tidak gitu ya. Dia mau recovernya ke atas 2280 ini atau dia malah mau lower low nih, bahkan sampai menghilangkan angka 4 digitnya. Sekarang kan dia masih 1700 teman-teman. Banyak tuh yang menggadang-gadangkan Ethereum akan ke 800, akan ke bawah 1000 lah. Pokoknya seperti itu kata-kata mereka gitu ya. Nah, tapi kita bukan TTB teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ngomong ya, kita bukan TTB kalau kita melihat atau menganalisa sesuatu itu tanpa data teman-teman ya. Jadi makanya hari ini gue akan mengajak teman-teman sedikit berdiskusi tentang data daripada Ethereum ya. Nah, kita coba lihat sedikit ya teman-teman ya. Tentu kalau kita ngomongin Ethereum, kita pastinya tahu bahwa yang namanya blockchain itu pasti punya total value lock. Nah, total value locknya ini biasa di lock di DeFi teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, sebenarnya total value lock-nya ini tidak jelek-jelek banget kok gitu loh. Ya, kenapa kita bisa ngomong seperti itu? Karena kalau kita lihat dari memang waktu di bear market 2021 itu sempat ada penurunan yang cukup tajam gitu ya, dari 100 100 miliar US dollar sampai ke 25 tuh ya, 25 miliar US dollar itu terendahnya waktu di Januari 2023. Nah, begitu masuk di 2024 2025 kita bisa melihat sebenarnya TVL ini terus naik teman-teman ya. TVL ini terus naik. Nah, TVL ini artinya kan memang ada duit, teman-teman ya. Bahasanya tuh ada duit yang cukup besar gitu ya. Ini kan bukan cukup besar lagi. Memang besar, teman-teman ya. 67 miliar US dollar itu cukup besar gitu ya. Sangat-sangat besar yang masuk ke ekosistemnya Ethereum, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga stablecoin-nya masih cukup besar. Ya walaupun harganya turun, tapi kita lihat secara TVL itu masih ada yang ngepake lah, bahasanya seperti itu. Coba pertanyaannya adalah kenapa sih kok dia nih turun nih gitu, dan dari mana TVL ini datang gitu, dari mana TVL ini datang nih. Nah, itu yang harus kita cek sebenarnya teman-teman ya. Nah, kemarin tuh gue udah sedikit membreakdown teman-teman ya, membreakdown kalau kita lihat tuh sebenarnya kenapa TVL-nya tuh masih cukup menarik atau masih cukup naik, masih banyak yang bulling di sini.
Karena kalau kita misalnya turun aja teman-teman ya, begitu kita lihat apa sih isinya daripada Ethereum, ya paling gede itu adalah AAVE teman-teman. Paling gede adalah AAVE. Which is kalau kita ngomongin secara kategoris teman-teman ya, kalau kita buka di sini aja, kita cari ya kategoris di sini di DeFi lama bisa. Di AAVE ini teman-teman, sebentar ya, ini ada spammer teman-teman, ada spammer masuk, jadi kita akan buat ban dulu gitu ya. Sebentar ini ada spammer masuk ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat kan ini kita buka ke kategoris ya teman-teman. Nah kita bisa lihat ya sebenarnya kalau ngomongin TVL di DeFi teman-teman ya di DeFi sendiri, yang paling gede itu adalah lending teman-teman. Kedua adalah bridge, ketiga adalah DEX, baru restaking, RWA dan lain sebagainya. Ya, nah kalau kita ngomongin lending, lending terbesar gitu ya. Lending adalah sektor terbesar di DeFi. Lending terbesar juga terletak di AVE, teman-teman. Ya, 27 billion US dollar. Teman-teman bisa cek juga nanti waktu di kategoris gitu ya. Nah, begitu kita juga turun misalnya ke bridge ataupun ke DEX, teman-teman ya. Katakan kita turun dulu ke DEX dulu, teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomongin DEX gitu, kalau kita ngomongin DEX, DEX juga banyak gitu ya. Kita contoh salah satu kita punya Uniswap gitu, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin di Ethereum, walaupun kalau kita ngomong Solana tuh lebih besar gitu ya, Solana lebih besar. Tapi kalau kita lihat DEX ini nggak kalah jauh lah sebenarnya. Dia ada Uniswap dan juga kalau kita banding-bandingkan lagi sama layer 2, dia pasti lebih banyak lagi decentralized exchange-nya. Nah, lalu kalau kita juga pernah ngomong ya, teman-teman kalau masih ingat, kan gue pernah memberi ngepin satu satu sektor yang gue bilang ada satu fenomena yang cukup menarik gitu ya, bahwa adalah RWA, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, RWA TVL-nya itu, nah waktu itu kita udah pernah bahas bahwa TVL-nya itu terus mengalami kenaikan, teman-teman. Ya, di saat bear market pun tetap dia mengalami kenaikan. Dan kalau kita ngomongin RWA, teman-teman, which is RWA itu digadang-gadang sebagai the next naratif atau the next kategoris yang the next sektor yang bisa perform di market. Ya, nah, maka kalau kita ngomongin RWA, teman-teman buka aja gitu ya. Misalnya kita buka kategoris, kita buka ke RWA, teman-teman. Ya, kita buka aja RWA gitu. Kita klik di sini ya RWA. Bentar, lagi di loading. Nah, teman-teman begitu buka di sini, ini ada penurunan, ini penurunannya salah ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat BlackRock ya. Itu kalau begitu kalian lihat aja buidelnya BlackRock, itu nomor satunya paling gedenya di Ethereum. Lalu nomor dua, kalau teman-teman ngomong Ethena, C-nya apa? Ethereum. Ketiga, kalau kalian ngomongin Ondo, Ondo juga RWA yang sangat terkenal, apalagi di Indonesia gitu ya. Ethereum juga teman-teman paling gede. Lalu kita lihat yang sekarang lagi lumayan rame teman-teman ya. Lagi rame rame tuh di mana-mana ada yang ngomongin, "Wih, market crypto sekarang udah punya gold, sudah bisa trading gold nih. Namanya Paxos USDT." Ya, Paxos USDT perpetual. Ya, teman-teman tahu lah ya Paxos Gold ya, teman-teman ya. Ini kan lagi rame nih. Nah, bahkan kalau kita misalnya lihat Paxos Gold sendiri, chain-nya apa? Ethereum, teman-teman. Ya, Tether Gold apa? Ethereum. Franklin Templeton ada juga Ethereum-nya, walaupun lebih kecil, dia di Stellar lebih gedenya ya. Usual Money kemarin yang juga baru listing, ada juga di Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin, berarti artinya kalau kita lihat, sebenarnya Ethereum ini, teman-teman, walaupun secara besarnya itu dia mungkin ada sedikit masalah gitu ya, which is kita tidak tahu exactly masalahnya itu apa, selain daripada harga dan selain daripada CEO ya yang katanya Vitaliknya itu yang kontroversial gitu ya. Tapi kalau kita lihat project-project di market, teman-teman, project-project di market itu listingnya, sorry, mereka pakai teknologi dari Ethereum, teman-teman. Bahkan di 2025 ini, 2024 ini juga. Dan kalau teman-teman ngomongin AI agent, yang katanya tuh the next naratif juga yang cukup menarik, apalagi kemarin kan kita ada sempat ngomongin ya teman-teman ya, kita ngomongin di Telegram kita juga, gue bikin satu kata kunci MAAGA gitu ya. Ini kan harusnya MAGA teman-teman, gue bikinnya MAAGA ya, MAAGA, Make AI Agents Great Again. Nah, ketika kita lihat kan salah satu yang paling gede yang waktu itu viral banget dan katanya menjadi banyak portofolio ya, banyak portofolio daripada trader-trader besar, investor-investor besar, itu adalah siapa teman-teman? Virtual. Teman-teman pasti tahu lah koin ini ya, nggak mungkin lah teman-teman nggak tahu AI agent, nggak tahu virtual, itu berarti teman-teman tidak pernah memang melihat AI agent gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngomong AI agent bahkan, ngomongin virtual, bahkan virtual protokol itu listingnya di mana teman-teman coba lihat, dia pakai network apa? Ethereum teman-teman, Ethereum. Walaupun ada Solana sama base-nya nih teman-teman. Tapi pada dasarnya virtual ini Solana aja dia baru mulai masuk tuh kalau teman-teman cari news-nya. Awalnya dia tuh ada di Ethereum
dan layer 2-nya adalah base, teman-teman. Ya. Nah, makanya kemarin juga kita bisa melihat bahwa di tahun lalu ya, bahwa di tahun lalu sebetulnya kita bisa melihat bahwa Ethereum ini sudah ada pemenangnya ketika kalau kita lihat dari tahun ke tahun nih. Nah, memang waktu kita melihat layer 2-nya, sorry, layer 1-nya yaitu Ethereum itu adalah sebagai satu koin yang tidak menarik. Ya, satu koin yang tidak menarik. Tapi di saat itu, ya di saat dia tidak menarik, kita katakan ini dari Oktober 2023 ya. Ini pertama kali Ethereum dari 1.500 naik sampai ke 4.000 gitu ya. Nah, di 2023 itu teman-teman, udah ada pemenangnya. Pemenangnya itu tentu kalau kita lihat adalah Arbitrum dan juga Optimism. Ya, walaupun sekarang mereka udah turun nih. Tapi kalau kita lihat waktu itu di 2023 ya mereka lah yang naiknya tuh kencang teman-teman. Ya bahasanya kencang nih kalau Arbitrum itu adalah 180, untuk di Optimism adalah sekitar kalau kita lihat dari sini gitu ya. Nah, ini kalau di Optimism hampir 300% teman-teman. Jadi kalau kita ngomong mungkin pemenangnya Optimism lah gitu ya. Itu dulu lagi rame-ramenya tuh ada yang build on Opti Stack gitu ya, Optimism Stack, ada juga yang stablecoin yang buka di Arbitrum juga teman-teman. Ya, jadi sebenarnya dan kita juga lihat gitu ya di 2024 gitu. 2024 apa yang lagi rame teman-teman? Katanya saingannya Solana, teman-teman. Saingannya Solana yaitu Base teman-teman ya. Base yang waktu itu juga pernah kita bahas gitu ya. Waktu salah satu koin yang sangat related terhadap Base adalah Aerodrome, teman-teman. Ya, nah Aerodrome di tahun 2024 ini ditulis failure lagi, ini sembarangan ya, si trading view-nya ini sembarangan ya, teman-teman ya. Nah, ini paling sukses ya. Nah, ini di 2024 teman-teman bisa lihat ya, Agustus 2024 Aerodrome sendiri itu naik sampai 280%. Ya, nah semua orang tahu lah Coinbase, Base dan lain sebagainya itu adalah pemenangnya kalau kita ngomongin layer 2. Nah, artinya kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat sebenarnya Ethereum ini masih bertengger di market, teman-teman. Ya, dia masih bertengger di market. Kita bisa melihat dari 2 tahun lalu itu sudah punya pemenang masing-masingnya nih. Ada Arbitrum, ada Optimism. Ya. Nah, di 2024 juga ada Base. Pertanyaannya, teman-teman, if Ethereum, ya pertanyaannya adalah ada if Ethereum itu TVL masih cukup tinggi, gitu ya, masih cukup tinggi dan berpotensi misalnya kalau kita katakan secara project masih juga cukup kepakai, gitu ya, masih cukup kepakai. Maka nantinya kalau misalnya ya seperti yang kita ngomong Bitcoin harusnya akan mencapai all time high lagi, gitu ya, udah pernah kita ngomong di beberapa video yang lalu. Kalau sampai ke all time high lagi, apa nih pertanyaannya? Kira-kira chain layer 2 yang lebih menarik daripada kita bet on Ethereum-nya. Apa kira-kira pemenang di 2025-nya? Nah, itu yang harus kita cari, teman-teman. Ya, itu yang harus kita cari, bukan artinya kita harus meninggalkan Ethereum-nya. Ethereum kita jadikan sebagai indeksnya, teman-teman ya. Jika Ethereum terjadi sesuatu, tentu kita bisa melihat mungkin semua yang berkaitan dengan Ethereum ya pasti akan jatuh, teman-teman. Ya, pastinya akan jatuh. Tapi kalau Ethereum itu bisa sampai perform lagi kembali, kita katakan aja gitu ya, kita katakan aja dia bisa perform balik ke 2300 gitu. Sorry, 2300-an, ya benar 2300-an, di saat Bitcoin itu mengalami all time high. Nah, kira-kira apa nih gitu layer 2 yang menarik yang ada di 2025. Makanya kemarin gue sempat tanya ke teman-teman, ada nggak teman-teman tuh melihat layer 2 itu ada yang perkembangannya cukup menarik gitu. Nah, disitulah hal yang perlu kita aware gitu ya, kita aware bahwa Ethereum itu tentunya kalau kita lihat itu bukan sebuah project yang mati sebenarnya teman-teman ya. Stablecoin masih cukup meningkat gitu ya, tidak ada pembuangan gitu ya. Walaupun kita lihat memang banyak project-project yang katakanlah sampah ya teman-teman ya. Contoh kayak restaking, liquid staking itu memang tidak menarik teman-teman. Tapi kalau kita breakdown ke bawah lagi nanti lama-lama tuh kita pasti akan melihat ada sesuatu yang menarik lah. Contoh ya kalau kita ngomong secara 1 bulan terakhir aja gitu ya, secara 1 bulan terakhir kita bisa ngomong ya beberapa yang cukup menarik ya. Contoh kayak ini ada Spark gitu ya. Ini kan Spark ini gue nggak tahu jujur ini apa ya. Lalu kita ngomong kedua kan kita lihat ada BlackRock Buidel itu ada di RWA teman-teman ya. Curve Finance gitu ya yang kemarin menjadi altcoin series kita nomor 5 ya, Curve Finance ya, CRV. Itu juga bahkan di Ethereum juga teman-teman ya. Di Ethereum juga gitu. Nah, Maple teman-teman. Nah, Maple ini juga RWA teman-teman ya. Maple RWA yang sekarang tuh namanya jadi Sirup nambah 60%. Euler ini landingnya teman-teman. Ya. Nah, artinya kan memang cukup menarik lah Paxos Gold yang juga baru baru listing juga. Ya, nah artinya kan memang cukup menarik teman-teman. Nah itu yang perlu kita sebenarnya cari gitu teman-teman. Bukan berarti kita tinggalkan Ethereum-nya, tapi kita cari alternatifnya daripada kita hold Ethereum.
apa yang kira-kira ekosistemnya berhubungan dengan Ethereum. Nah, maka teman-teman, izinkan gue juga ya untuk hari ini sekalian di dalam video ini gue juga ingin mempromosikan dan sekaligus meng-announce sesuatu teman-teman ya. Announce sesuatu yang gue juga sudah sampaikan ke teman-teman kemarin bahwa dalam hal kita ngomongin Ethereum gitu ya, dalam hal kita ngomongin Ethereum dan juga layer 2, nah maka secara official gitu ya, secara official gue akan open satu research yang baru juga, tapi bukan research yang berbentuk crypto research 7 teman-teman ya. Sorry, crypto research 8 karena crypto research kita kalau teman-teman ngikutin ya dari TTB kita crypto researchnya itu ada sorry ya, kita ini gue copy dulu ya. Nah, sebentar teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomong secara crypto research ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin crypto research, nah crypto research itu ini minus 11 lagi harusnya udah pas ya kemarin tadi gue udah cukup pas harusnya. Ini kenapa masih minus teman-teman ya? Tunggu ya teman-teman ya. Oke, ini kita kurang yang gini aja. Sebentar ya, kita kurangin. Harus dikurang-kurangin dikit ya teman-teman ya. Nah, itulah adalah waktu yang baik gitu ya, bulan ke sekaligus kita akan apa rilis gitu ya, kita rilis daripada CPC3 teman-teman ya. Nah biasanya sih kita yang namanya research tuh biasanya gue bikin di CR8 teman-teman namanya. Nah hari ini ya teman-teman ya, hari ini gue nge-launch lagi CPC3 yang merupakan lanjutan daripada CPC kemarin yang CPC2 teman-teman. Nah, di CPC2 tuh kita ngebahas tentang following the big adoption of RWA crypto, di mana di sana teman-teman bisa ngecek ya, gua ada kasih bonus tentang trading teman-teman ya, bonus tentang trading, dan di sini teman-teman bisa melihat result-resultnya. Nah, ini kali ini teman-teman di CPC3 mirip-mirip teman-teman ya. Ini kan kebetulan kita lagi ngomongin, kalau kita lihat ya, ini secara teman-teman bisa lihat posternya. Nah, ini chip zone for Ethereum. Nah, ini pertanyaannya adalah kesempatan atau jebakan teman-teman. Nah, nanti secara spesifik kita akan melanjutkan riset yang lebih lengkap lagi mengenai Ethereum di sini dengan ekstra bonusnya teman-teman. Ekstra bonusnya teman-teman bisa akses jurnal tradingnya gua pribadi ya, jurnal trading VC ya, namanya jurnal trading VC gua bikin sendiri selama 2 minggu ya, dimana nanti di dalamnya itu ada swing plan. Bisa juga teman-teman mau ngikutin trade gua di gold, teman-teman bisa juga ngikutin trade gua di forex dan di gua crypto futures. Nanti gue kasih sedikit contohnya teman-teman ya. Nanti gue kasih sedikit contohnya beberapa yang gue lagi tradingin akhir-akhir nih ya. Teman-teman silakan DM kalau teman-teman mau mengikuti gitu ya. Nah itu yang kira-kira nanti kita akan bahas di kesempatan pada CPC3 kali ini ya. Nah itu sedikit gambaran dulu teman-teman ya. Sedikit gambaran daripada CPC3 ya. Nah pertanyaan sekarang kita akan sedikit mengupdate kira-kira nih Ethereum sekarang gimana nih gitu ya. Ethereum sekarang kira-kira gimana. Nah overall sebenarnya kalau gue bilang Ethereum ini sebenarnya udah mulai bottoming teman-teman ya, udah mulai bottoming sama seperti market lainnya teman-teman, dan kita bisa melihat akan ada dua area yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah sekitar 1700 sampai 1650. Di situ ada dua support yang cukup bagus teman-teman, dua support yang cukup bagus yang harusnya bisa mendorong Ethereum untuk balik ke setidaknya di sekitar 1900, karena di 1900 ini ada resisten yang cukup kuat teman-teman ya. Nah sekarang tuh masih konsolidasi lah teman-teman ya, masih konsolidasi. Secara weekly juga kita bisa melihat sebenarnya ini juga sudah mulai terbentuk order block teman-teman ya. Ada satu order block itu sebenarnya di sekitar 1600, masih cukup jauh. Nah ini memang kita tidak bisa tahu lah ya kira-kira dia akan sampai 1600 akan sini atau di sini gitu ya. Kita lihat aja nanti reaksinya kurang lebih seperti apa. Tapi yang pasti yang gue bisa lihat overall yang gue bisa kasih tahu adalah Ethereum itu sebenarnya masih cukup menarik, apalagi posisinya sudah disupport teman-teman, juga udah selesai daripada target penurunan atau target koreksi yang terjadi dari double top, maka teman-teman ke depannya bisa memperhatikan Ethereum ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau bet on Ethereum, nah makanya teman-teman harus melakukan riset yang lebih mendalam ya tentang yang berkaitan dengan Ethereum ya, seperti itu teman-teman. Oke, so itu sedikit daripada gambaran gua untuk altcoin series hari ini teman-teman ya, yaitu di Ethereum, Ethereum dan juga layer 2-nya teman-teman ya. Nah karena tapi sedikit ya teman-teman ya, tambahan juga ya. Ini kalau kita lihat juga di on-chain data juga ya. Kalau kita lihat di on-chain data pun sebenarnya kalau dibilang Ethereum tuh turun ya gitu ya. Dia nggak dipakai lagi ya, bahasanya nggak dipakai sama project-project lagi ya. Kagak kok teman-teman. Ini transaction on the Ethereum network secara bulanan ya, itu konsisten kok.
still konsisten setiap bulan di sekitar 30 juta transaksi. Ya, semuanya masih cukup konsisten, teman-teman. Ya. Nah, coba kalau kita ngomongin layer 2, teman-teman, layer 2. Nah, layer 2 ini susah memang, teman-teman, untuk screeningnya. Kalau di cycle yang lalu, di 2024, gue pernah kasih tahu teman-teman, base itu cukup dengan melihat transaction count-nya. Tapi di 2025 ini, base-nya itu turun, teman-teman. Base ini mengalami penurunan transaksi juga. Apalagi kalau kita ngomongin Arbitrum, tentu Arbitrum tidak akan menjadi yang menarik, teman-teman. Ya, makanya kita bisa akan sulit ya, teman-teman, yang mencari layer 2 ini kecuali kita benar-benar melakukan riset yang sangat mendalam. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini menjadi hal yang seru lah, menjadi hal yang seru ke depannya untuk teman-teman cari gitu ya dalam 1-2 bulan ke depan, kalau apalagi kalau teman-teman itu percaya gitu ya bahwa ke depan itu 1 sampai 2 bulan ke depan itu adalah waktu yang baik untuk crypto market pump. Apalagi kalau katanya ya teman-teman ya, dengar-dengar tuh di bulan Juni itu adalah deadline-nya untuk si the Fed. The Fed itu menurunkan suku bunga. Ya itu kan biasanya akan mendorong atau mendrive market itu untuk up ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya untuk analisanya. Nah, karena sudah selesai untuk Ethereum dan juga tadi udah sedikit gua sampaikan CPC3 gua announce malam ini juga. Nah, teman-teman sekarang kita akan bahas ke komen ya, teman-teman ya. Kita akan lihat request-request teman-teman yang terbaik kita akan masukkan ke recording yang ada di YouTube. Gua cek dulu. Oh, ini sekarang kita udah di 26 menit ya, teman-teman ya. Biasanya kan kita batasin sampai di 30 menit. Jadi mungkin kita akan ambil dua ya, teman-teman ya. Kita akan ambil dua analisa aja yang menarik untuk dibahas, teman-teman ya. Kita lihat satu-satu. Di sini ada Neil, ETH tadi sudah dibahas. Koti, Opi, ZK Sinch. Oke, mungkin menarik ya teman-teman ya. Kebetulan banget kita lagi ngebahas Ethereum, maka coba kita ngebahas salah satu dari dua ini. Kebetulan gue malas sama Opi, teman-teman ya. Gue nggak malas sama Opi, maka kita akan bahas ZK Sinch ya. Karena ini kan salah satu teknologi yang cuma lumayan baru teman-teman ya. Lumayan baru yaitu si Zero Knowledge ya teman-teman ya. Oke, maka kita coba lihat daripada ZK Sinch. ZK Sinch ini sebenarnya kalau kita ngomongin secara uh, apa secara project ya teman-teman ya, secara project daripada ZK Sync sendiri ini sebenarnya adalah teknologi yang bagus teman-teman ya. Teknologi yang bagus dalam hal apa? Teknologi yang bagus dalam hal privacy teman-teman. Karena kalau kita ngomongin ZK itu singkatan dari zero knowledge teman-teman ya, zero knowledge. Jadi dengan adanya ZK teman-teman, dengan adanya ZK kita tuh tidak perlu yang namanya ibarat kata KYC teman-teman. Tapi tanpa KYC itu ada teknologi tertentu untuk menghindari yang namanya scam ataupun menghindari yang namanya apa namanya kalau bahasanya Indonesia itu fraud ya, bukan fraud teman-teman. AML, anti money laundering teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara harga ya teman-teman ya, ini ya totally tidak menarik gitu. Totally tidak menarik. Karena kita lihat ya ini lower low. Sama lah seperti kayak si Manta sama Starknet itu tidak ada bedanya. Bedanya mungkin secara percentage ya. Nah, tapi kalau kita lihat di weekly pribadi sih dia sekarang juga cukup jelek teman-teman ya. Setelah dia mengalami penurunan, saat ini dia sedang retrace ke fair value gap-nya. Ya, sedang retrace ke fair value gap-nya, tertahan di sini, maka kita akan melihat secara gampangnya bias kita adalah bias penurunan teman-teman ya, bias penurunan yang mungkin at least bisa sampai ke bawah-bawah sini ya. Nah, di sini ada satu area yang cukup menarik, ada demand zone di bawah sini, order block ini teman-teman nanti bisa menjadikan tanda pertama jika dia berhasil mantul di sana ya. Jika dia berhasil mantul di sana, ZK ini ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan jika ya. Tapi karena kita melihat weekly-nya biasnya adalah penurunan ya, maka at least kita saat ini mencari namanya posisi shock. Ya, nah, kalau kita lihat di 4-hour chart, ini saat ini sudah sedang melakukan bearish engulfing, teman-teman ya. Lagi ada bearish engulfing. Nah, di sini ada order block yang terbentuk di 4-hour chart. Nah, maka nanti di 1-hour chart juga di sini terlihat ya, di sini ada sedikit namanya breaker block ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah area yang cukup menarik untuk kita short pribadi ya, teman-teman ya. Gua pribadi sih kalau dalam hal mengambil posisi ini, gua akan mengambil posisi seperti ini, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini harus hati-hati teman-teman ya, bukan berarti jawabannya udah pasti benar gitu ya. Tapi at least ZK yang gue lihat itu cukup bearish teman-teman ya, cukup bearish. Tidak ada pertanda-pertanda secara TA dia akan mulai bullish. Ya, nah ZK Sync seperti itu. Tapi by fundamentally ini sebenarnya oke banget. Tinggal tunggu kapan dia recovery. Ya, itu satu ZK Sync, oke?
Yang kedua, teman-teman ya, ini karena nil ini koin baru, maka koin baru itu tidak bisa dianalisis secara TA banget, jadi kita tidak akan bahas nil. Mungkin kita akan coba bahas Koti, teman-teman ya. Koti itu kalau nggak salah saya ingat ya, Koti itu harusnya layer 2 juga, teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh koreksi jika gua salah ya. Tapi Koti ini adalah layer 2 juga daripada Ethereum. Nah, coba kita lihat daripada Koti, teman-teman ya. Koti. Oke, ini sudah oke, kita hapus dulu. Nah, kita lihat secara monthly dulu ya, teman-teman ya. Nah, secara monthly ini ada satu hal yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat daripada monthly ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau by line chart. Ini sebenarnya Koti sudah pernah sempat bearish, teman-teman ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu dia break up ke atas. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Oke. Nah, artinya di sini apa, teman-teman? Artinya di sini itu terjadi yang namanya perubahan tren, perubahan struktur ya, atau kalau kita ngomong secara teori eksepsi adalah change of character. Nah, maka ketika ada change of character, the last bearish move sebelum ada pergerakan bullish engulfing itulah demand zone-nya. Nah, kita bisa lihat ada demand zone di sini lagi di respect di monthly candlesticks-nya, teman-teman ya. Nah, di weekly-nya pribadi dia sudah mengalami swing low, teman-teman ya, sudah mengalami swing low yang cukup menarik. Nah, di bawah sini itu ada sedikit fair value gap yang kita bahas secara ini imbalance fair value gap, teman-teman ya. Sorry, volume imbalance, teman-teman. Ini namanya volume imbalance. Ya, nah imbalance-nya kurang lebih ada di sekitar 663 ini. Nah, so in my point of view kalau dilihat secara weekly itu adalah penurunan untuk dia mengalami kenaikan ya. Apalagi kalau misal ini kan bentar lagi mau closing April ya. Closing April ini harusnya akan menjadi cukup bagus untuk si Koti pribadi, teman-teman ya. Nah, kita juga bisa melihat daripada daily chart-nya sendiri gitu ya. Daily chart itu dia baru juga retrace ya. Ini retrace-nya cukup parah sih sebenarnya. Ini retrace-nya dari balance price range, teman-teman ya. Ini namanya BPR. Jadi harusnya akan ada penurunan dulu untuk si Koti. Dan karena dia weekly di bawah sini, ya maka kita bisa mengekspektasikan liquidity yang akan terjemput kurang lebih adalah di bawah sini. Dan ada satu demand yang bisa kita pantau, yaitu adalah area di area sini. Ya, area kurang lebih 0,063 teman-teman ya untuk si Koti pribadi. Nah, itu untuk pandangan gue untuk si Koti. Ya, nah ini ada kenaikan, oh ini drastis juga ya. Ini ada pergerakan yang cukup drastis teman-teman. Nah, ini kalau mau di short sebenarnya bisa ditunggu ketika dia retrace ke area-area sini, teman-teman. Ya, ke area 0,742 ya kurang lebih seperti itu. Oke, itu kalau misalnya mau di short untuk si Koti pribadi. Karena di 4 hour-nya dia kelihatan banget ada rejection yang cukup kuat ya daripada si Koti. Apalagi nih kalau sampai jam 11 closing-nya begini. Ya, so in my point of view seperti itu untuk si Koti ini cukup menarik pandangan untuk bullish ya, layer 2 ya. Ini salah satu layer 2 Ethereum yang cukup menarik. Tapi jujur nih kalau gue ngomongin Koti sih gue nggak tahu ya Koti ini dia layer 2-nya tuh seberapa bagus dan blockchain-nya seperti apa. Gue nggak pernah ngecek teman-teman ya. Karena itu juga merupakan project yang sudah cukup lama. Oke, teman-teman. So, ini harusnya udah 30 menit. Udah bahkan 32 menit ya, teman-teman ya. Kelewat 3 menit ya. Ya udah, kita sampai di sini dulu, teman-teman ya. So, gua ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join dan juga sudah menonton daripada video hari ini ya dan live hari ini. Teman-teman boleh jangan lupa subscribe, like juga video ini dan juga teman-teman boleh tetap stay di TTB, teman-teman ya. Karena di TTB kita setiap harinya pasti akan memberikan outlook jangka pendek ya, outlook jangka pendek yang harapannya bermanfaat buat teman-teman bisa menjadikan referensi daripada keputusan teman-teman untuk melakukan trading ataupun investasi teman-teman ya. Dan jangan lupa hari ini juga di live ini kita officially open the CPC 3. So teman-teman yang mau join jangan sampai ketinggalan ya, karena di CPC 3 itu cuma di Selasa 6 Mei which is hanya 1 minggu dari hari ini. Ini hari Rabu ya teman-teman ya, which is hanya satu minggu kurang. So kalau teman-teman mau join silakan ya. Untuk teman-teman yang penasaran nih kira-kira research seperti apa yang akan gua bawakan tentang chip zone for Ethereum, kesempatan atau jebakan teman-teman. Thank you, semoga bermanfaat. See you on the next live. Bye-bye.